Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita bicara masalah bersuci. Disepakati oleh para ulama bahasanya sholat itu tidak sah kecuali kalau kita bersuci. Dan para ulama itu bersepakat bahasanya kalau ada air maka bersuci itu wajib pakai air selama dia mampu menggunakannya. Kalau tidak mampu, entah karena sakit, entah karena dibutuhkan untuk yang lainnya, maka boleh tayamum. Kemudian kemarin kita sudah cerita ada beberapa ulama zaman dahulu, bukan zaman sekarang maksudnya, yang berpendapat bahwasanya bersuci pakai air laut itu hukumnya tidak boleh kecuali kalau darurat. Ada juga yang mengatakan boleh bersuci pakai air laut, tapi harus disertai dengan tayamum. Ini lebih utama tayamum dulu daripada bersuci pakai air laut. Ini kemarin itu mazhabnya siapa? Said bin al-Musayyab, kemudian Ibnu Umar dan sebagian sahabat yang lain. Tapi zaman sekarang ketika fikih sudah mulai menjadi satu dalam satu madhab yang lain, maka para ulama sepakat boleh bersuci pakai air laut. Dasarnya hadis Kanjeng Nabi, wa tahuru ma'u al-hillu wal hillu maitatuhu. Air laut itu hukumnya suci dan bangkainya pun itu halal untuk dimakan. Kemudian kita juga kemarin bercerita bahwasanya mayoritas ulama berpendapat bahwasanya bersuci itu harus pakai air. Kecuali pendapat Imam Ibnu Abi Layla dan Imam Al-Asami yang memperbolehkan Anda bersuci pakai benda cair. Jadi Anda bersuci pakai air kopi, air teh, atau air kelapa, tidak apa-apa. Ini ikut mazhabnya Imam Ibnu Abi Layla dan Imam Al-Asami. Demikian pula para ulama sepakat, kebanyakan ulama mengatakan menghilangkan najis itu harus pakai air, tidak boleh pakai yang lainnya. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya boleh menghilangkan najis dengan sesuatu yang cair. Jadi misalkan anak Anda habis kencing, kemudian Anda siram pakai air kopi, ikut Imam Abu Hanifah itu sudah bersih, sudah suci. Tapi ikut mazhab yang lain tidak suci. Kenapa? Harus disiram dengan air, tidak boleh dengan benda cair. Dasarnya kemarin saya terangkan Al-Quran, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an tahurun, dan kami menurunkan kepada kalian air tahurun. Mayoritas ulama berpendapat tahurun itu mensucikan, tapi Imam Abu Hanifah memaknainya tahurun itu suci. Berarti kalau selain air ada benda cair yang suci, itu berarti bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Sebetulnya masih banyak dalilnya, tapi kan kita ini sama-sama pemula. Jadi kalau banyak dalil tambah pusing, ya toh? Nggak usah banyak dalil. Kira-kira tahulah ini pendapatnya itu ini. Faslun. Kenapa? Salah satu sebab santri itu tidak dapat ilmu itu karena terlalu banyak kila gitu. Jadi istilahnya ngeluh karena kila dan kila, gitu kan. Karena itu kalau ngaji itu seharusnya satu madhab dulu, baru berbagai macam madhab. Nah, jadi kalau misalkan yang ngaji ini para ustadz, rahmatullah, wah cocok. Nah, kalau yang ngaji santri baru, Mas siapa selamat ini, wah bisa-bisa bingung. Faslun, utawi iki ku fasal. Enggak usah bingung, Mas. Bingung bisa tanya kok. Wal ma'ul musammasu lan utai banyu
al-musammasu kang den panaske matahari. Makruhun iku den makruhake. Al-asohi ing atase kaul kang paling sah min madhabis Syafi'i saking madhabe Imam Syafi'i. Wal mukhtaru lan utai kang den pilih inda mutaakhiri ashabihi ing dalem sandinge ulama mutaakhirin sahabate Imam Syafi'i iku ada mukarahatihi ora onone makruhe air musammas. Jadi sekarang kita membahas masalah air yang dipanaskan matahari. Maka kita harus tahu dalam mazhab Syafi'i, ini sebelum saya bahas berbagai macam mazhab, kita bahas mazhab Syafi'i dulu. Dalam mazhab Syafi'i itu air yang dipanaskan oleh matahari itu bisa menjadi makruh kalau memenuhi syarat-syarat. Kalau dasar syaratnya 3. Yang pertama harus berada di wadah logam. Kalau wadahnya bukan logam maka tidak makruh. Jadi misalkan Mas Kuluk punya air ditaruh di tandon. Tandon kan bukan logam toh, dari plastik. Maka tidak apa-apa, meskipun musamah tidak apa-apa dipanaskan matahari. Yang kedua, ini logamnya selain emas perak. Kalau emas perak tidak apa-apa. Tapi mana ada orang bikin tandon emas dari emas atau perak, kan tidak ada toh. Yang kedua, bahwasanya air musammas ini terletak di daerah yang panas atau di negara yang panas. Kalau di Jakarta, saya tidak tahu panas tidak. Yang tahu kan Mas Suluk. Kalau di panas tidak, saya tidak tahu. Gitu. Maka kalau negaranya panas, kemudian berada di wadah selain emas dan perak, wadah logam maksudnya, wadah logam selain emas dan perak, maka itu hukumnya makruh digunakan. Apa alasannya? Alasannya karena ikut sahabat Umar bin Khattab itu yurisul baros, menyebabkan penyakit baros. Apa penyakit baros itu? Penyakit baros itu penyakit yang bikin kulit atau tangan jimpe. Demikian pula ada hadis dari Siti Aisyah. Suatu saat Siti Aisyah itu memanaskan, bukan ini ya, tentang air mustahon, nanti air yang dipanaskan ini. Nanti ada dasar yang lain. Ini nanti yang kedua. Ini dasarnya hadisnya Umar dulu. Maka berdasarkan itu Imam Syafi'i mengatakan air musammas itu hukumnya adalah makruh karena bisa menyebabkan penyakit baros. Kemudian pendapat ini dikritik oleh kebanyakan ulama mazhab Syafi'i sendiri, terutama ulama-ulama yang modern. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian air musammas itu tidak masalah. Ini kalau air musammasnya berada di sungai, berada di laut, hukumnya tidak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i berpendapat gitu, kenapa? Karena ikut mereka apabila air itu dipanaskan dalam wadah logam, kemudian akan menimbulkan namanya suhumah. Suhumah itu apa? Suhumah itu kalau Anda punya kaleng toh, di tempat Anda ada kemudian ada airnya, kepanasan matahari, kemudian seakan-akan di airnya itu ada semacam minyaknya. Betul tidak? Ada seakan-akan ada minyaknya. Nah itu minyak yang ada di air yang ada di kaleng itu namanya suhumah. Ikut ulama mazhab Syafi'i, suhumah ini bisa menyebabkan penyakit baros. Tapi ingat ya, kita harus kembali kepada ilmu kedokteran. Betulkah suhumah itu menyebabkan penyakit baros? Karena dasarnya Imam Syafi'i itu tetap mengatakan ini menyebabkan penyakit baros, penyakit jimpe tadi. Maka kalau memang betul menyebabkan penyakit, maka ya menjadi makruh. Tapi kalau tidak, berarti tidak makruh. Inilah yang diambil oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau tidak salah tidak memakruhkan air musammas kalau tidak salah. Kalau Imam Rafi'i itu yang memakruhkan. Jadi kalau tidak salah. Tapi ya nanti dilihat lagi lah. Soalnya mayoritas yang berkembang di mazhab Syafi'i yang kita baca itu kebanyakan mengatakan air musammas itu hukumnya makruh, tapi harus ada 2 syarat tadi. Berada di tempat yang
panas berada di wadah logam selain emas dan perak. Dan yang kita perhatikan, kemakruhan ini kalau digunakan untuk wudhu atau mandi. Kalau digunakan untuk mencuci baju, untuk mencuci mobil, tidak masalah, tidak makruh. Atau untuk menghilangkan najis, tidak makruh. Bagaimana kalau airnya sudah dingin, sudah tidak panas lagi? Maka ada dua qaul dalam mazhab Syafi'i, ada dua pendapat. Yang pertama yang sahih mengatakan kemakruhannya menjadi hilang. Pendapat yang kedua menyatakan masih makruh karena hukumnya masih tetap. Anda boleh pilih yang mana. Kalau saya pilih yang kemakruhannya hilang. Tapi ikut kitab ini wal mukhtaru inda mutaakhiri ashabi ada mukarohatihi, dan pendapat yang dipilih menurut ulama-ulama belakangan mazhab Syafi'i itu tidak makruh menggunakan air musammas seperti yang saya terangkan tadi. Wa lan utawi gak makruh iku madhabul a'immati, iku madhabe imam-imam as-salasati kang telu, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ikut madhab yang lain tidak makruh hukumnya menggunakan air musammas. Wal ma'ul musakhkhanu, wal ma'ul banyu al musakhkhanu kang den godhog. Kang den godhog atau den panasake iku ghairu makruhin, iku ora makruh bil ittifaqi kelawan kesepakatan para ulama. Jadi ikut mayoritas ulama, misalkan Anda punya air digodhog, kemudian supaya kumannya hilang, kemudian dipakai wudu, pakai mandi, tidak makruh. Tapi ada ulama yang berpendapat itu hukumnya makruh. Apa alasannya? Alasannya hadis Siti Aisyah. Maka dalam salah satu hadis terangkan Siti Aisyah itu menggodhog air, kemudian airnya diberikan pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak mau. Maka berdasarkan hadis ini, kebanyakan ada ulama yang berpendapat bahwasanya sekarang itu hukumnya tidak makruh. Wayuhka lan den ceritake an mujahidin saking mujahid, kan Mas Wantoro ya, mujahid asli ini. Mujahid apa karohatuhu, apa kemakruhane air musakhon. Sapa Imam Ahmad al musakhona ing banyu kang den panasake binari kelawan geni. Jadi kalau air itu dipanaskan dengan air, dengan api, artinya digodhog, Imam Ahmad itu memakruhkan. Tapi kalau tidak dengan api, gimana caranya? Airnya dimasukkan dalam magicom, kan tidak dengan api loh. Nah, itu berarti ikut Imam Ahmad bin Hanbal tidak makruh gitu. Nah, tapi kalau ikut Imam Mujahid makruh. Entah itu dipanaskan dengan api, entah dipanaskan dengan magicom atau dengan oven, ya tetap paham ya. Faslun utawi iki ku fasal. Nanti mau tanya-tanya nanti habis satu fasal lagi. Wal ma'uran utawi banyu al musta'malu kang den gunakake fi fardit taharati ing dalam kefarduane sesuci. Tahirun iku suci, ghairu mutahhirin ora nyucikake, alal mashhuri ing atase kang masyhur min madhabi Abi Hanifah, saking madhabi Imam Abu Hanifah. Air mustamal ini air yang sudah digunakan untuk bersuci atau menghilangkan sanksi, airnya dikumpulkan. Apakah itu bisa digunakan untuk bersuci lagi? Maka hukumnya hilang. Ya. Ikut Imam Abu Anda gunakan untuk bikin kopi, teh, tapi tidak boleh untuk wudhu atau mandi atau mencuci pakaian karena tidak mencucikan. Wal asahu lan utai pendapat kang sah min madhabis Syafi'i. Wal asahu lan iku kang sah. Wal asahu lan iku kang sah min madhabis Syafi'i Imam Ahmad.
Demikian pula pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ini air mustakmal itu suci, tidak mensucikan. Tapi dalam madzhab Syafi'i kemudian diterangkan lebih jauh. Bahwasanya kalau misalkan masmur mandi, kemudian air sisa mandinya dikumpulkan tidak menjadi hilang, maka boleh dipakai untuk wudhu, boleh dipakai amanatkan tidak tetap mustakmal. Tapi ini kurang kuat. Yang kuat tadi kalau sudah 2 kolah atau lebih berarti sudah tidak mustakmal lagi. Tapi kalau yang misalkan digunakan untuk menghilangkan najis, bagaimana hukumnya mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan najis? Nanti di pasal berikutnya ada bahasanya. Tidak kita bahas di sini. Wa mutahhirun lan suci. Inda Malikin nalik ing dalam sandingi Imam Malik. Wa najisun lan najis. Fi riwayatin ing dalam sisi riwayat an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah. Wa huwa lan utawi najis iku qaulu Abi Yusufa, iku pendapatnya Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya 2 murid yang terkenal. Betulnya 3, tapi yang 3 kalah terkenal. Muridnya banyak, tapi yang terkenal itu 3. Tapi yang paling terkenal itu 2, yaitu Imam Abu Yusuf, satunya Muhammad bin Al-Hasan. Demikian pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya banyak. Kalau yang di Baghdad yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau yang di Mesir yang terkenal adalah Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi. Tapi Rabi ini lebih terkenal dalam masalah kitab-kitabnya. Jadi kitab-kitab Imam Syafi'i itu banyakkan riwayatnya dari Imam Ar-Rabi. Tapi kalau kehebatan madzhab Syafi'i yang terkenal adalah Imam Muzani, Imam Al-Buwaiti. Ini muridnya yang di Mesir. Di Mekah, di Baghdad banyak yang terkenal Abu Hanifah dan beberapa orang lagi. Saya lupa. Kemudian kita terangkan kembali lagi. Jadi keterangan tadi, air mustakmal itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu suci tapi tidak mensucikan. Apa dasarnya? Dasarnya suatu saat Kanjeng Nabi itu berkunjung ke salah satu sahabat, kemudian beliau berwudu, kemudian air bekas wudhunya Kanjeng Nabi itu digunakan untuk mengusap orang yang sakit tadi supaya sembuh. Ini menunjukkan bahwasanya air bekas wudhu itu hukumnya adalah suci. Begitu. Kemudian kenapa kok tidak mensucikan? Alasannya orang Arab itu, orang Islam dulu, meskipun mereka berada di padang pasir, kesulitan air, tidak pernah wudhu kemudian di bawahnya ditaruh ember, taruh wadah, dikumpulkan kemudian pakai wudhu lagi, tidak pernah. Kenapa? Karena kemungkinan alasannya itu adalah air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci. Dalam madzhab Syafi'i kan dibagi 2 sebetulnya. Air yang digunakan untuk bersuci yang wajib dan air yang digunakan untuk bersuci yang tidak wajib. Apa ada yang tidak wajib? Jadi gini, Anda wudhu misalkan, ketika membasuh wajah yang pertama itu namanya basuhan yang wajib. Yang kedua dan yang ketiga itu hukumnya adalah sunnah. Paham ya? Tidak wajib. Maka para ulama sepakat, air yang pertama tadi untuk membasuh wajah itu jelas mustakmal. Bagaimana dengan air yang kedua dan yang ketiga? Ada yang berpendapat mustakmal, ada yang berpendapat tidak mustakmal. Karena itu ketika dikumpulkan jadi banyak, lebih dari 2 kolah, maka menjadi tidak mustakmal. Itu madzhab Syafi'i yang populer. Paham ya? Tapi ada pendapat imam lain, yaitu Imam Malik yang mengatakan air mustakmal itu meskipun untuk yang wajib atau tidak, mencapai 2 kolah atau tidak, maka tetap boleh digunakan untuk bersuci. Ada pendapat yang unik dari muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf, dan menurut dia ini juga pendapatnya Imam bahwasanya air mustakmal itu hukumnya najis. Kalau najis berarti tidak boleh digunakan untuk wudhu, tidak boleh untuk mandi, tidak boleh untuk mencuci pakaian, dan tidak boleh untuk bikin kopi atau teh. Tapi ini pendapatnya tidak kuat, ya, tidak kuat. Wa ma'ul wardi lan utahi banyu kembang wal khaldi lan cuka la yutatahharu
ora iso digawe sesuci kelawan ma'ul wardi wal khalli bil ittifaqi kelawan kesepakatane ulama. Jadi tadi kemarin sudah saya terangkan atau tadi sudah saya singgung bahasanya mayoritas ulama berpendapat bersuci itu harus pakai air, tidak boleh pakai yang lain. Tapi kalau ikut Imam Abu Hanifah, bersuci boleh pakai segala sesuatu yang cair, tidak harus air. Jadi Anda bersuci pakai air kelapa ya tidak masalah, suci, boleh. Bahkan bisa sholat, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Masalah rambutnya kemudian keriting atau kriwul gara-gara rambut air kelapa tidak ada hubungannya. Yang penting kan hukumnya boleh. Maka di sini ditegaskan bahwasanya air bunga mawar, maksudnya air yang kemudian dicampur dengan mawar, akhirnya menjadi seperti baunya bunga mawar, rasanya seperti bunga mawar, atau air cuka, ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama tadi. Paham ya? Faslun wal ma'ul mutaghayyiru bi za'farani. Besok kita menjelaskan masalah air yang bercampur dengan benda yang suci. Nah, demikian pula air yang terkena najis itu pertemuan berikutnya. Ini kita batasi dengan air musammas yang dipanaskan matahari atau air yang sudah digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Mungkin ada pertanyaan atau waktunya sudah mau habis, Mas Uluk. Dilihat. Gimana? Masih 10 menit lebih. Masih berapa? Masih 10 menit lebih. Silakan kalau mau tanya-tanya. Monggo. Pulau Pak. Misalnya di tengah hutan kita tidak menemukan air. Yang keras Mas, sebentar, jelaskan dulu ya. Nah, kita tidak menemukan air. Nah, misalnya kayak musim kemarau gitu kan. Terus ada air dari akar pohon itu netes-netes sampai sisa untuk wudhu. Itu kita diperbolehkan cenderung dianjurkan untuk pakai air itu dari akar itu atau lebih baik tayamum gitu. Nah, sekarang tanya dulu Mas. Air yang dari akar-akar tadi itu apakah air dari akar itu atau air yang merupakan embun dari air yang embun tadi? Tapi kan ada akar pohon kalau dipotong keluar air gitu, Pak. Ya, berarti kan itu bukan air kan? Itu cairan tumbuhan. Ya. Ya. Saya tanya dulu, itu air atau cairan tumbuhan? Ini termasuk cairan tumbuhan, ya, Pak. Nah, kalau cairan tumbuhan berarti bukan air mutlak. Kalau Anda ikut mazhab Syafi'i dan yang lainnya kecuali Imam Abu Hanifah, maka ya memang tidak ada air ya tayamum. Air itu karena bukan air mutlak. Paham ya? Udah paham? Ada lagi yang mau tanya mungkin? Terus untuk tayamum itu, Pak. Debu untuk tayamum ini bisa dikatakan suci itu bagaimana? Misalnya kan daerah di suatu daerah, misalnya banyak kotoran atau najis-najis. Nah, kita di situ ada tembok dan kita misalnya kok meyakini kemungkinan di tembok ini debu-debunya dari debu yang bertebaran dari daerah sini yang banyak kotoran ayam atau kotoran sapi, gitu gimana, Pak? Ya begini Mas ya, kalau memang Anda berada di tempat yang banyak kotorannya, ya cari di tempat itu yang kira-kira jauh dari kotoran. Contoh misalkan Anda di halaman tuh yang sebelah pojok itu ada kotorannya, tengah ada kotoran, depannya kelihatannya tidak ada kotorannya, ya ambil yang itu saja. Tidak harus kemudian berang tetangganya atau cari di desa lain, tidak harus. Paham ya? Ya kira-kira Anda melihat tidak ada kotorannya, itu aja. Kemudian ketika Anda tepuk,
tanahnya itu keluar debunya. Nah, itu berarti sudah bisa digunakan untuk tayamum. Nah, tapi harus lihat-lihat, jangan-jangan ada tepuk, ada kotorannya kan. Ya dulu ada kotorannya, misalnya kalau kayak tidak ada langsung ditepuk. Bisa kalau dipakai untuk di bis itu Pak, misalnya di bis itu gimana Pak? Kita mengusap bangku di bis, misalnya di bangku-bangku bis itu Pak. Dan kalau di berarti misalkan Anda mau tayamum, ya maksudnya Anda mau tayamum di debu yang ada di tembok atau di kursi, meja gitu ya. Nah, kalau kadang kan kalau di kursi-kursi, ya kalau di bis kan darurat di kursi ada yang misalnya tayamum di kursi depannya gitu. Kalau Ya. di kasat mata kan debunya nggak kelihatan gitu Pak. Itu apa juga sah gitu. Sekarang Ada kan debu, kita lihat bahwasanya di kitab-kitab itu katanya kan bukan debu, bukan gubarun, tapi turabun, tanah. Paham ya? Tanah yang berdebu. Beda. Ketika Anda berbahasa Arab, turab itu artinya tanah. Ketika bahasa Arabnya namanya gubarun. Kalau Anda baca kitab fikih atau Al-Quran, walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, maka tanah, turab. Anda pernah baca kitab fikih yang mengatakan kita tayamum dengan gubar? Enggak pernah toh? Mesti turab. Iya toh? Ya, turab namanya tanah. Tanah tapi yang ada debunya. Maka kalau kita ikut kitab fikih semacam itu, tayamum dengan debu yang ada di tembok atau di meja, kursi tidak sah. Kenapa? Karena bukan turab itu gubarun. Paham ya? Ya nanti bab tayamum ada sendiri. Tapi tidak apa-apa, Anda mau tanya-tanya bab itu tidak apa-apa. Ini ikut madhab Syafi'i loh ya. Ya. Satu Mungkin lagi Pak. Ya silakan. Satu lagi nih untuk air mutanabis tadi. Karena kita selesai kita kan misalnya ya larang banyu Pak ya. Kita bekas mandi atau bekas wudhu itu dikumpulkan lagi, disalurkan ke dalam tanah, ditampung di dalam sumur lagi. Itu setelah mengenai tanah lagi itu bisa suci lagi apa enggak Pak? Ya, tadi sudah saya terangkan Mas, bahasanya air mustakmal itu kalau sudah mencapai 2 qora atau lebih dalam madzhab Syafi'i kan sudah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Paham tidak? Kalau Berarti, misalnya belum nyampe 2 qula, walaupun sudah mengenai tanah atau sudah misalnya meresap, kita pakai lagi, gimana Pak? ya kalau ikut pendapat mayoritas mazhab Syafi'i ya tetap tidak suci, tidak mensucikan lah, tidak mensucikan, tetap suci tapi tidak mensucikan. Jadi kan begini Mas, 2 qora itu berapa sih? 2 qora itu kalau Anda bikin jeding itu ukurannya 60 cm kali 60 cm kali 60. Nah, itu kan kecil, tidak besar banget loh. Sekarang Anda bikin sumur masa kecil. Rata-rata jeding besar. Ya mesti sumur itu lebih dari 2 qora besar lah. Karena itu kenapa kok para ulama mengatakan madzhab Syafi'i mengatakan itu suci? Salah satu dalilnya itu adalah sumur budoah. Zaman Kanjeng Nabi itu ada sumur namanya sumur budoah atau bidoah. Sumur ini berada di Madinah, letaknya di dataran rendah. Maka ketika orang-orang itu buang kotoran kan zaman dulu tidak ada namanya tempat sampah, tidak ada. Adanya adalah mazbalah. Mazbalah itu apa? Mazbalah itu tempat membuang sampah. Jadi misalkan di pojok kota itu ada mazbalah, tempat membuang sampah. Orang-orang buangnya di situ. Tapi tidak ada namanya tempat sampah semacam zaman sekarang. Maka orang-orang itu kan kadang buangnya di luar rumah. Kadang bekas head dibuang di luar rumah. Kadang ada kotoran binatang, anjing, dan sebagainya di luar rumah. Maka ketika hujan turun, kotoran anjing, kotoran kain-kain bekas head, dan lain sebagainya itu turun semua sampai ke sumur budoah. Maka para sahabat tanya, bagaimana dengan sumur bid'ah itu? Maka Nabi mengatakan, al-ma'u la yanjusu say'un. Al-ma'u tahirun
tohurun la yanjusu sayun. Air itu suci dan tidak dinajiskan dengan sesuatu. Ini kenapa? Karena selama air itu tidak berubah rasa, warna, dan baunya, kalau jumlahnya banyak lebih dari 2 kolah terkena najis, ya tetap suci. Paham ya? Nah, jadi dalam kasus Anda itu air mustakmal tadi, kalau digunakan untuk bersuci, kalau bersucinya wajib kan otomatis apa namanya? Dia sudah digunakan, maka ketika dikumpulkan banyak lebih dari 2 kolah menjadi suci lagi dan mensucikan. Sama dengan orang air yang terkena najis tadi. Kalau air terkena najis itu kalau sudah berkumpul lebih dari 2 kolah, kok tidak berubah rasa, warna, dan baunya, ya tidak najis. Paham ya? Nah, jadi musim kekeringan tidak ada masalah dikumpulkan. Anda mandi kemudian Anda kumpulkan air di bawahnya, tidak apa-apa. Gitu. Kalau Anda bikin kopi pun tidak apa-apa selama Anda tego. Itu Anda. Masalahnya tiga Anda kan. Masa habis pakai mandi dikumpulkan pakai kopi atau mie godok kan ya. Tiga tidak tiga itu urusan belakangan. Tapi ikut fikih tidak apa-apa itu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Mas Slamet mungkin mau tanya? Mau tanya tadi pas videonya nyendet deh. Pas air untuk wudhu kan katanya udara lagi dingin. Terus subuh-subuh dingin, mau wudhu itu godok banyu dulu gitu. Godok air. Terus airnya itu buat wudhu. Tadi videonya pas pedot-pedot. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau pagi-pagi dingin, kalau pakai air pam atau air sumur otomatis kan kedinginan, ya toh? Maka Anda kemudian godok banyu. Tidak apa-apa, Mas. Tadi sudah saya terangkan. Air yang dipanaskan itu meskipun pakai api, ya tidak apa-apa ikut madzhab Syafi'i, tidak makruh. Tidak makruh untuk digunakan. Yang makruh itu kalau sadidul hari banget panasnya. Jadi lagi umum Anda pakai wudhu, itu makruh itu. Meskipun Anda punya ilmu kebal, ya tetap makruh. Tapi walaupun makruh tetap apa ya? Sah, tidak apa-apa. Jadi misalkan Mas Ruslan ingin nyoba ilmunya wudhu pakai air mendidih, sah Mas, tapi makruh. Demikian pula pakai air yang terlalu dingin, itu pun makruh. Paham ya? Air terlalu dingin makruh. Dan misalkan hawa udara itu sedang panas, kemudian Mas kuluk, embernya dikasih es batu banyak sampai dingin. Nah, tadi baroti banget ademe, ya itu kan makruh juga. Tapi kalau misalkan cuma cemplung sedikit supaya dingin, supaya tidak panas, ya tidak apa-apa. Tidak makruh. Paham ya? Ada lagi mau tanyakan mungkin? Mas Uluf mungkin? Pak, penyakit baros itu kalau sekarang masih ada atau apa tuh bentuknya itu, Pak? Kalau ada yang kemungkinan yang dimaksud baros itu adalah penyakit lepra, Mas. Kemungkinan. perang. Lepra kan gitu, Pak? Oh, lepra. Lepra itu kan gitu. Jadi kalau habis sakit kemudian lumpuh, lama-lama kan bisa anggota badannya copot sendiri, lepra itu. Nah, maka yang dikhawatirkan tuh baros tadi, kemungkinan ya. Kemungkinan yang dimaksud baros itu adalah lepra. Tapi sudah saya terangkan tadi. Pernah baca salah satu keterangan kok bisa jadi termasuk itu, Pak. Ya kulitnya belang itu, Pak. Iya, belang. Albino ya? Bisa kulit belang, bisa. Cuma kan kalau belang kan tidak sampai copot, Mas. Nah, kalau baros kan sampai copot. Sampai copot, lumpuh, copot, ya itu. Cuma secara nyata ikut kemungkinan besar kok tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Apa? Halo? Halo, Mbak. Apa Mas Ruslan? Betul, Pak. Jawab itu lah bidang lebih. Ya. Ada lagi mungkin?
Ya kalau tidak ada ya kita tutup besok lagi. Saya ada rapat soalnya Oh iya Pak. ada di masjid. Nah, Ya. ya mungkin sementara itu. Oh ya untuk menambahi pertanyaan masuk kemarin masalah itu pasal lili rabbika wanhar yang menjadi dalilnya orang-orang yang mengatakan habis sholat maka wajib kurban, ya toh? Maka tadi ya soalnya saya sibuk ya baru sempat baca-baca tadi, saya baca sebagian kitab tafsir. Betulnya kata-kata wanhar itu tafsirannya ada dua, menyembelih. Tapi yang dimaksud menyembelih di sini bukan menyembelih kurban. Kok bisa? Soalnya ada kemarin sudah saya terangkan bahwasanya surat Inna A'tayna Kal Kautsar itu surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu belum ada namanya sholat Idul Adha. Tidak ada toh? Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan adanya ketika di Medina. Nah, maka fasholli lirabbika wanhar itu artinya maka sholatlah. Dan kalau kamu nyembelih itu sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lain. Paham ya? Kemudian ada penafsiran yang kedua bahwasanya yang dimaksud wanhar itu bahwasanya ini wanhar itu ini loh, nahrun. Nahrun itu artinya bagian antara tulang dada ini. Maka ketika Anda sholat, maka angkatlah mendekati di dekat tulang dada. Wanhar itu maksudnya semacam itu, bukan nyembelih. Maka kalau ini dijadikan dasar oleh orang-orang yang mewajibkan kurban, maka berarti dia kurang tahu sejarah tarikh Islami. Yang kedua, kurang baca kitab tafsir. Yang dimaksud wanharin bukan sembelihan kurban, tapi sembelih biasa. Misalkan Anda punya acara, punya hajat, nyembelih, sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hajatnya. Paham ya? Oh, Nah, ya, udah, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wah. Waalaikumsalam.